Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita masuk sesi yang kedua yaitu nanti gantian saya bertanya atau nanti gantian ditanya. Tapi kayaknya Pak Kang Surya tuh udah mau nanya duluan nih kayaknya. Ya, silakan Kang Surya. Apa yang mau kita bisa diskusikan nih sebelum nanti saya tanya-tanya nih. Ini mengenai epistemologi ya. Epistemologi kan sesuatu yang Oke, suaranya kurang terlihat. kenceng ya. Pak. Ya. Jadi mengenai epistemologi ya Pak. Hmm. Ini kan epistemologi itu kan sesuatu yang terlihat oleh logika. Sesuatu Bukan. Jadi benar, epistemologi itu sesuatu yang benar. ilmu Ya, tentang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu ya, tentang teori ilmu pengetahuan. Nah, betul gitu ya Pak. ya. Jadi definisinya. Jadi kalau dibilang epistemologi, epistemologi itu adalah ilmu tentang ilmu atau ilmu tentang teori ilmu pengetahuan. Terus, Wah, Ya. Nah, jadi kurang kenceng suaranya kayaknya perlu dikencengin deh. Saya perasaan udah deket nih. iya, kedengeran nggak Pak? Ya, lanjut, kurang kenceng. Oke, terus. Ya, jadi yang jadi pertanyaan itu Pak. Jadi ketika seseorang mengikuti arus tanpa Yang lain kedengaran nggak ya? Yang lain suaranya kenceng nggak ya? Atau di laptop saya nih? Kayaknya laptop saya udah full kayaknya deh. Atau mungkin kayaknya nggak usah pakai itu kayaknya deh, nggak usah pakai headset kayaknya lebih bagus deh. Cobain. kecil suaranya Pak. Oke. Gitu lebih jelas. Pak. Silakan. Iya. Nah, jadi kan epistemologi itu kan sesuatu yang ilmu yang mempelajari tentang kepribadian kayaknya Pak ya, atau Bukan, bukan. ilmu yang mempelajari Bukan tentang kepribadian, logika, tapi tentang ten- ilmu. tentang ya, tentang ilmu ilmu pengetahuan gitu loh. Hmm. Nah, nah terus ketika pertanyaannya gini Pak, ketika seseorang mengikuti arus tanpa memahami alasan sesuatu itu dianggap benar gitu Pak, tanpa kita melihat epistemologinya, tanpa kita melihat ontologinya gitu loh Pak. Nah, apakah apakah itu melanggar kemanusiaan apa enggak gitu Pak? Ya. Ataukah dia masih masih di arah masih masih menjadi manusia gitu Pak? Ya, betul, betul. Paham, paham, paham. Jadi begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya Pak. itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia itu dengan berbagai variasinya, ya, terutama dari sisi variasi kekuatan dalam berpikir, ya, kekuatan dalam berpikir. Saya ulang lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai tingkatan dan variasi, khususnya atau secara khusus dalam hal ini adalah dalam cara berpikir. Ya, sehingga manusia ada yang diberikan istilahnya itu anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, kemudian untuk bisa mempelajari berbagai fenomena di semesta, sampai nanti dari sisi fikih itu mampu untuk melakukan istihad, ya, istidlal, dan ya kemudian juga istimbat dan lain sebagainya, ya. Ini menjadi ya hukum asal. Jadi hukum asalnya adalah manusia itu la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'kilun, ya. Hukum asalnya manusia itu harus mengoptimalkan ya anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ya logika dan juga akal pikiran. Ya, kita pakai pikiran saja lah ya. Kalau otak kayaknya agak sedikit kasar gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya menginginkan agar semua manusia itu mampu untuk ya mengoptimalkan daya pikirnya. Oke, ini yang pertama sehingga mestinya hukum asalnya manusia itu harus mampu untuk berpikir, mampu untuk mencari sebuah kebenaran, mampu untuk menemukan kebenaran itu. Nah, itu hukum asalnya. Tapi kemudian dengan berbagai istilahnya itu sebab, ya,
banyak juga orang-orang itu yang memang tidak mampu untuk mengoptimalkan daya pikirnya, daya nalarnya. Sehingga kemudian inilah mereka yang disebut dengan apa? Orang awam. Ya, orang awam. Orang awam itu adalah, makanya nanti kalau dalam fikih itu ada fikih awam. Ya, fikih awam itu terkait dengan apa? Hukum-hukum yang terkait dengan orang-orang yang memang mungkin ya kalau paling level rendahnya itu ya apa ya, Down syndrome lah, autis atau mungkin idiot gitu kali ya. Itu yang paling level paling bawahnya gitu ya. Tapi level atasnya mungkin ya karena pendidikan, karena daya nalarnya itu tidak dilatih sehingga kemudian ya sudah akhirnya dia ikut saja, ya ikut saja apa yang misalnya disampaikan oleh gurunya, oleh ketuanya, oleh sesepuhnya, oleh seniornya dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian dalam hal ini tadi kalau yang memang level paling bawah kan ya berarti ya udah ikut saja gitu ya. Nah, level yang tadi di atasnya sedikit yang orang-orang awam itu kemudian ya diperbolehkan mereka untuk mengikuti ya pendapat dari orang yang dia percaya, dia yakini ya berada di kebenaran. Nah, nanti dalam bahasa agama itu disebut dengan apa? Dengan taklid ya. Taklid itu ya mengikuti mungkin ya memang bukan tanpa ilmu, dia percaya aja gitu ya. Dia percaya saja gitu kan ya. Jadi mengikuti itu. Tapi tadi syaratnya ya harus sebenarnya mestinya bukan hanya mengikuti saja, minimal dia tahu, dia percaya, oh saya ikut Ustadz ini, Kiai ini karena saya yakin dia itu orang baik, orang tidak akanlah ke istilahnya itu melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Jadi di sini kemudian menjawab tadi boleh tidak istilahnya itu masih manusia tidak, ya masih manusia karena level cara berpikir manusia itu berbeda-beda sehingga orang awam itu ya diperbolehkan untuk mengikuti pendapatnya ya. Nah, tapi kemudian tadi sebenarnya kembali ke awal, mestinya dia juga ketika mengikuti pendapat orang lain, ya termasuk kita sekarang gitu kan ya, mengikuti salah satu madhab misalnya gitu ya, karena kita percayalah beliau imam-imam madhab kan mereka ilmunya luar biasa. Nah, tinggal kita mau tingkatkan atau tidak nih level kita gitu ya. Artinya kita belajar lagi misalnya, oh ternyata madhab itu adalah secara bahasa tempat untuk pergi gitu ya. Artinya acuan. Oh, berarti ini ada Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi, ada Maliki. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian ya rahmahnya Islam sehingga kemudian ada namanya orang yang khusus ya khawas gitu ya, ada yang awam. Ya dalam konteks ini sebenarnya orang yang memang diberikan mampu mengoptimalkan daya nalarnya, daya pikirnya, tapi ada juga yang memang tidak mampu. Nah, mestinya harusnya dalam Islam itu ya wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal absara wal fuad wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini hukum asalnya. Tapi kalau memang orang tadi kemampuannya itu nggak dilatih, ya mohon maaf mungkin sekolahnya atau ngajinya juga mungkin tidak khatam, ya mau kayak gimana lagi. Ya sementara mungkin dia sudah sibuk dengan bekerjanya, ya jadi tidak memahami. Tapi kemudian ya orang-orang yang paham mestinya juga menyampaikan ya man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi wa illam yastati wa bi lisani wa illam yastati wa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Ya, jadi kita juga jangan diem aja nih ketika orang misalnya banyak orang awam, ya udahlah awam biarin aja gitu ya, ngikutin misalnya siapa tuh yang di Serang Mama Gufron misalnya gitu kan ya. Ya kita yang mungkin tahu sedikit ya jangan diam gitu ya. Jangan diam, atau mungkin dulu di Gunung Bunder Bogor sini ada Musodik misalnya gitu, atau mungkin ada Lia Aminuddin gitu ya, yang ya bukan berarti orang awam ya udah terserah aja ikut mereka aja, tidak, sampaikan gitu bahwa oh ini nggak tepat nih ya, sila boleh taklid, boleh mengikuti gitu, tapi harus juga yang diikuti itu betul-betul ya paham, tidak asal mengikuti. Kalau asal mengikuti ya mungkin ikut mana nih, banyak ya tokoh-tokoh yang apa yang tidak sesuai dengan kesepakatan dari para ulama kita. Nah, jadi sekali lagi epistemologi itu adalah ilmu tentang ilmu pengetahuan. Ilmu tentang teori ilmu pengetahuan.
dari mana teori itu atau dari mana ilmu itu didapatkan, bagaimana cara mendapatkan ilmu, dan apa ukuran kebenaran ilmu. Nah, gitu ya. Nah, ilmu di sini sebenarnya semua bidang ilmu. Semua bidang ilmu. Ya, misalnya ya kita nih kalau kita ini benar nggak sih manusia itu istilahnya itu dari keturunan kera gitu kan ya. Bener nggak sih teorinya pakai apa nih? Nah, itu di ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu antropologi, sosiologi, fisika, ya astronomi, ya termasuk ilmu bumi juga, ya termasuk juga mungkin vulkanologi, ilmu tentang gunung-gunung gitu ya. Nah, semuanya itu dicari bener nggak sih? Ini bener nggak ya? Kemarin tuh tentang megatrust gitu misalnya gitu ya. Bener nggak sih seperti itu? Ya, kemudian bener nggak sih di lautan itu? Misalnya itu ada kehidupan gitu ya, atau mungkin benar tidak gunung itu adalah sebagai tiang pancang ya dari bumi misalnya. Nah, itu adalah jadi ilmu pengetahuan bukan hanya ilmu agama tapi secara keseluruhan adalah ilmu kauliyah dan ilmu kauniyah. Jadi ilmu tentang ilmu itu adalah epistemologi. Nah, ya, itu. Oke, terima kasih Pak Surya. Jadi ya boleh aja lah orang awam itu kalau yang apa namanya nggak paham ya ikut gitu ya. Tapi yang ngerti itu juga harus kasih tahu. Ini jangan asal ikut. Gitu. Oke, terima kasih. Silakan yang lain ada yang mau ditanyakan. Tadi saya dapat ini apa namanya dari video pendek itu. Jadi bedanya apa sih manusia dengan apa yang paling kerabat dekat dengan manusia itu apa ya? Ya, binatang yang bisa diajari seperti manusia dan bentuknya seperti manusia gitu ya. Ternyata yang paling dekat itu adalah simpanse gitu ya. Jadi simpanse itu dia termasuk cerdas, kera juga sebenarnya termasuk cerdas. Dia bisa mempelajari dan bisa menguasai kurang lebih 130 kosakata. Ya, tapi bagaimanapun diajarinya binatang-binatang itu, hewan-hewan itu, mereka itu tidak pernah mau bertanya, gitu ya. Nah, jadi ini dibuat uji coba. Jadi di uji coba itu simpanse itu tiap hari dikasih makan di waktu dan tempat yang sama. Ya selama lebih kurang kita anggap saja 30 hari. Nah, satu hari di hari ke-31 itu tidak dikasih makan, tidak dikasih tempat yang sama dan waktu yang sama. Simpanse itu dia nggak nanya gitu ya, makanannya kemana gitu kan ya. Nah, kok nggak dikasih gitu kan ya. Ya, kalau marah dia bisa ya, bisa marah, bisa kesel gitu ya, bisa menggunakan alat simpanse dan beberapa jenis kera gitu. Tapi nanya itu mereka tidak bisa gitu ya, tidak bisa. Nah, inilah bedanya manusia. Kalau manusia itu dia ingin tahu, dia penasaran. Nah, salah satu cara untuk ingin tahu dan penasaran itu adalah dengan bertanya. Ya, jadi kalau nggak ada yang nanya berarti masuk ke golongan mana nih? Level berpikirnya gitu ya karena juga udahlah tinggal dengerin dosen aja gitu ya padahal as-soal nisful ilm as-soal nisful jawab. Ya kalau nggak nanya berarti nanti gantian saya yang nanya nih berarti ini karena ini juga kita masuk ke pertemuan yang katanya itu sebagian ada apa untuk UTS kita ini ya ada yang untuk UTS.